Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. PT Pos Indonesia Persero telah menyalurkan bantuan sosial, program sembako dan juga program PKH di tahun 2025 bertepatan dengan jelang Ramadan di 1446 Hijriah. Ya, saat ini saya telah bersama dengan Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Bapak Haris. Kita akan membahas realisasi penyaluran bansos dan target capaian di 10 hari penyaluran bansos PKH dan sembako oleh Pos Indonesia. Berikut tentunya tantangan secara strategi dan memastikan bansos tepat sasaran. Salam sehat Pak Haris. Sehat. Iya, Pak Haris, jelang Ramadan di 1446 Hijriah, Pos Indonesia kembali menyalurkan bantuan PKH dan sembako. Nah, seperti apa Pak capaian realisasi yang sudah digaungkan Pos Indonesia di 10 hari kerjanya Pak? Ya. Baik, jadi alhamdulillah pada tahun ini pemerintah kembali memberikan kepercayaan kepada Pos Indonesia untuk ikut membantu menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan dan sembako ya. Untuk triwulan 1 2025 ini Pos Indonesia memperoleh alokasi sebanyak lebih kurang 4,2 juta penerima manfaat ya. Dan itu kita mulai kemarin menjelang Ramadan di tanggal 21 Februari ya 2025. Alhamdulillah 10 hari tanggal 2 Maret kemarin kita telah berhasil menyalurkan sebanyak 3,5 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran yang sudah kita salurkan sebanyak 2,6 triliun rupiah ya. Jadi secara rata-rata sesuai dengan target kita 10 hari pertama itu alhamdulillah kita sudah bisa menyalurkan 90%. Kecuali untuk daerah Papua. Jadi secara keseluruhan untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia itu sudah mencapai ya, 90%. Di posisi ya, 10 hari alhamdulillah sudah ada di 90%. 90%. Oke. Nah, daerah atau regional mana Pak yang pencapaiannya dalam realisasi 10 hari itu terbaik Pak? Kalau kita lihat data itu alhamdulillah yang paling tinggi capaiannya itu ada di daerah Jawa Barat ya. Jawa Barat itu mencapai 98% ya. Jadi posisi tanggal 2 itu mereka sudah bisa mencapai 98% ya. Karena memang ya kondisi daerah mendukung lah ya. Kondisi daerah mendukung ya. Jawa Barat ada kita lihat ya transportasi dan sebagainya relatif lebih lancar sehingga alhamdulillah di posisi yang teratas pada saat 2 Maret kemarin 10 hari kita menyalurkan itu sudah ada di angka 98%. Bukan hal yang mudah ya Pak, apalagi jelang Ramadan, terus juga kondisi cuaca yang saat ini juga tidak menentu ya Pak. Nah, seperti apa Pak strategi dari Pos Indonesia Pak sehingga bantuan ini tuh tepat sasaran Pak? Tetap melakukan penyaluran dengan 3 pola ya, 3 pola, baik dibayarkan di kantor pos, kemudian dilakukan di komunitas, kemudian diantar ya, khususnya untuk yang sakit, difabel ataupun yang tidak bisa datang ke kantor pos. Nah karena itu teman-teman saya melakukan mapping ya, mapping terkait dengan alokasi di masing-masing tempat bayar, masing-masing kantor ya. Dari sana kita akan tahu ya berapa sumber daya yang harus kita siapkan ya. Jadi teman-teman saya akan mengukur nih kalau selama ini misalnya 1 hari teman-teman bisa menyalurkan berapa, targetnya berapa, karena memang ini terkait dengan target yang kita pasang tadi. Kita ingin selesai di 10 hari misalnya, 10 hari itu harus 90%, mereka harus mengalokasikan setiap hari berapa gitu. Jadi memang kita sudah sepakat dengan pendamping PKH misalnya, pendamping PKH untuk misalnya tanggal tertentu kita akan datang ke daerah 3T di sini misalnya begitu ya. Nah kemudian kalau dari sisi aplikasi, memang aplikasi PGC kita ini disiapkan juga untuk kondisi yang memang tidak ada jaringan internetnya. Tetap dilakukan proses perekaman ya, misalnya dipoto penerima, foto rumah gitu. Kemudian nanti pada saat ada di daerah yang ada jaringan internet itu akan secara otomatis bisa. Oh, berarti aplikasi ini memang sudah dipersiapkan untuk kondisi apapun ya, tentu ya, Pak, untuk ya? kondisi yang memang tidak ada
jaringan internet atau kita sebut offline ya, jaringan offline. Dari pemerintah pusat sudah memberikan amanah ke Pos Indonesia dan juga tidak menutup kemungkinan mungkin pemerintah daerah juga bisa mempercayakan Pos Indonesia untuk penyaluran bantuan di daerah, Pak. Kita bersinergi lah ya, jadi dengan baik dari pemerintah, pemberi pekerjaan dalam hal ini Kementerian Sosial, termasuk juga dengan mitra-mitra penyalur lainnya. Kita saling bahu-membahu melengkapi ya. Jadi Pos hadir untuk melengkapi himbara yang mungkin karena kondisi tertentu punya kesulitan untuk membuka rekening dan sebagainya. Kita hadir melengkapi itu, termasuk juga kita hadir untuk khusus daerah 3T ya. Jadi boleh dibilang memang Pos Indonesia jatahnya dalam tanda petik ya untuk daerah 3T. Namun tidak tertutup kemungkinan karena kondisi tertentu ya kita juga tetap hadir di berbagai daerah yang lainnya. Jadi Pos Indonesia siap ya mendukung program pemerintah ya, untuk penyaluran maupun non tunai gitu. Terima kasih banyak Pak Haris atas penjelasan yang sangat menarik dan inspiratif. Semoga penyaluran PKH sembako khususnya daerah 3T ini juga menjadi komitmen dari Pos Indonesia dan juga menjadi salah satunya metode door to door yang dimiliki Pos Indonesia untuk membantu program-program pemerintah yang bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat. Ya, semoga upaya yang dilakukan oleh Pos Indonesia secara umum terkait fund distribution dapat terus memberikan manfaat khususnya kepada keluarga penerima manfaat. Saya Febri Uda pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan mari menjadi bagian dari perubahan positif bagi Indonesia. Ya, terima kasih Pak Haris. Saudara, warga di Kota Pekanbaru Riau antusias menukar uang baru untuk persiapan Lebaran. Informasinya usai jeda.